Ya, oke. Kita belajar Pitagoras dulu ya, James ya. Bentar, bentar sekali, Ji. Nah, ini sisi paling panjang. Ini kan dari gambar ini yang terpanjang nih. Itu namanya sisi hipotenusa. Hipotenusa, ya. Lalu dua sisi yang saling tegak lurus ini namanya sisi-sisi yang berpenyiku. Ya, jadi kita sebut aja di sini adalah sisi samping ya. Yang ini adalah sisi tegak. Sisi tegak, ya. Nah, atau sisi depan juga boleh ya, pakai sisi depan mau saja ya, sisi depan. Sisi depan. Kemudian yang hipotenusa ini kita sebut dengan sisi miring. Ya. Nah, jadi Ada izin. teorema Pitagoras itu teorema Pitagoras ya, itu bunyinya adalah kuadrat dari hipotenusa itu merupakan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang berpenyiku ya. Ini kuadrat hipotenusa, hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang berpenyiku. Sisi-sisi yang berpenyiku. Berpenyiku. Nah, sekarang hipotenusa. Hipotenusanya di sini apa? Hipotenusa. Itu kita sebut sebagai sisi miring ya, sisi miring. Lalu sisi-sisi yang berpenyiku, sisi sisi berpenyiku. Berpenyiku itu adalah sisi depan dan sisi Belakang. samping. Sisi samping. Jadi kalau ke teorema Pitagorasnya, itu kan di sini kuadrat hipotenusa. Kuadrat hipotenusa itu adalah sisi miring. Ini kita sebut dengan mi saja ya. Sisi mi gitu ya. Kemudian yang ini sisi de gitu ya. De. Dan sisi sa gitu. Sisi sa gitu ya. Jadi kalau begini, maka teorema Pitagorasnya kuadrat hipotenusa berarti sisi miring. Ini pangkat 2. Itu sama dengan jumlah itu tambah ya. Sisi-sisi yang berpenyiku berarti ada sisi depan jumlah kuadrat berarti pangkat 2 ditambah dengan jumlah Nah, sisi miringnya, sisi samping ya, sisi sampingnya pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ini kita beri nama sisi A, yang ini kita beri nama sisi B, lalu yang miringnya kita beri nama sisi C, maka sisi miring adalah C. C pangkat 2. Ini sama saja dengan sisi depan itu adalah B pangkat 2. Samping itu adalah A pangkat 2. A berarti A pangkat 2. Boleh kita kasih nama yang lain, misalnya PQR boleh. Jadi misalnya ada segitiga siku-siku seperti ini. Di sini adalah P, yang ini adalah Q, yang ini adalah R. Berarti miringnya adalah R. Sampingnya P, depannya adalah Q. Berarti R pangkat 2 ini akan sama dengan P pangkat 2 ditambah dengan Q pangkat 2. Bisa dipahami, James? Miring itu yang paling panjang ini ya. Ya, yang paling panjang. Jadi kalau misalnya lagi nih, kalau ada segitiga lagi, ya. Segitiga lagi seperti ini. Ya. Siku-sikunya berarti di sini nih, James. Berarti yang ini hipotenusa, yang ini ya, sisi miring. Yang ini adalah miringnya. Miringnya, yang ini depannya, lalu yang ini adalah sampingnya, ya. Kalau misalnya di sini kita beri nama K, lalu ini L, dan ini M. Pitagorasnya berarti K pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Ini boleh terbalik nggak apa-apa, ya.
K pangkat 2 boleh juga ditulis L pangkat 2 ditambah M pangkat 2. Gitu. Bisa dipahami, James? Bisa mengerti? Bisa ya? Nah, sekarang misalnya nih, misalnya kita ganti lagi. Ini bukan MD, ini bukan K, ini bukan L. Misalnya di sini adalah T, lalu ini adalah S, lalu ini adalah R. Berarti hipotenusanya yang mana? Mana, James? Hmm, Yang paling panjang yang yang mana? Yang miring ini nih, James. Konsentrasi miring. di sini. Berarti ini adalah R pangkat 2 sama dengan apa? T pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Gitu, ya. Nah, sekarang kita kasih angka nih ya. Kita kasih angka. Ya, seperti ini. Misalnya di sini adalah 6 senti. Yang tunggu tunggu. Oh, ini 8 mau 8. 8 senti ya. 8 senti jangan 6 karena lebih panjang gitu. Bentar. Ini kita pakai 8 senti nih. Yang ini 8 senti, lalu ini 6 senti. Kita mau cari ini nih. Misalnya ini kita kasih nama X gitu. Ini berarti X itu adalah sisi miring, karena yang paling panjang, hipotenusa. Yang berpenyiku itu berarti 8 dengan 6. Maka Pitagorasnya X pangkat 2 itu akan sama dengan 8 pangkat 2 ditambah dengan 6 pangkat 2. Jadi X pangkat 2 itu sama dengan di sini 8 pangkat 2 itu adalah 64. 6 pangkat 2 itu adalah 36. Berarti X pangkat 2 ini sama dengan 100. Maka X-nya nanti sama dengan akar daripada 100. Kemarin kan kita sudah belajar bilangan kuadrat kan? Akar 100 itu berapa kali berapa? Angkanya 10. yang sama. 10 kali 10. 10 kali 10 kan? Berarti ini sama dengan akar dari 10 kali 10. Maka ini nilainya sama dengan 10. Seperti itu. Ya. Contoh lagi. Contoh lagi. Ada seperti ini. Nah, di sini misalnya 5 senti. Ini tegak lurusnya berarti di sini. Yang ini adalah 12 senti. Lalu di sini kita sebut Y. Yang miring berarti yang mana? Hipotenusa yang mana? James, hipotenusanya mana? Yang paling panjang dari ini. Dari gambar ini kan kelihatan yang paling panjang yang mana? Hipotenusa Yang itu selalu di depan sudut sikus. miring. Y, oke. Berarti Y pangkat 2 ini sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. 12 pangkat 2 itu adalah 144. 25 tambah 144 itu adalah 169. Di sini masih Y pangkat 2, Y pangkat 2. Maka Y-nya ini berarti sama dengan akar dari 169. 169 itu adalah 13 kali 13. Berarti sama dengan 13. Caranya begitu. Oke? Bisa ya? Nah, kita tempatkan pada persegi panjang nih. Pada persegi panjang. Yang kemarin kita udah belajar persegi panjang kan? Lalu kita tarik garis yang lain, yaitu yang namanya diagonal nih ya. Nah, kita nih, ini namanya diagonal. Diagonal, ya. Jadi ini adalah diagonal. Ini adalah P, lalu ini adalah L. Ini tegak lurus di sini. Berarti diagonalnya di sini, ya, maka terjadi Pitagoras nih, karena ini segitiga siku-siku. Berarti D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah dengan L pangkat 2. Seperti itu. Ini untuk mencari diagonal. Jadi diagonal sama dengan akar dari P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Begitu ya. Saya jangan bikin yang lain, perhatiin ini ya. Jangan bikin yang lain ini. Nanti konsentrasinya jadi terpecah. Oke? Ya.
Jangan bikin yang lain. Perhatikan di sini. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan. Ya, jadi ini D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Dari ini, James, kalau kita mau cari P pangkat 2, maka P pangkat 2 sama dengan ini L-nya pindah. Ini plus, kalau pindah itu jadi minus. Berarti sama dengan D pangkat 2 dikurangi L pangkat 2. Maka P-nya sama dengan akar dari D pangkat 2 dikurangi L pangkat 2. Lalu kalau kita mau cari L pangkat 2, berarti sama dengan D pangkat 2. Ini P-nya juga positif, berarti dikurangi dengan P pangkat 2. Jadi lebarnya ini sama saja dengan akar dari diagonal pangkat 2 dikurangi panjang pangkat 2. Ya. Nah, ini. Ini pelajaran Pitagoras itu mungkin nanti di kelas 4 atau kelas 5. Ya. Nah, tapi ini perlu ditahu awal supaya nanti tidak setengah mati. Ya. Nah, misalnya gini. Ada persegi panjang. Persegi panjang, di sini panjangnya adalah 12 cm. Lebarnya adalah 5 cm. Lalu kita diminta mencari berapakah diagonalnya. Diagonal itu D, ya. Diagonal itu D. Seperti ini. Nah, ini D di sini. Nah, D pangkat 2 berarti sama saja dengan apa tadi? P pangkat 2 ditambah L pangkat 2 kan? Maka D pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 berapa, James? Sudah mulai hafal belum? 12 kali 12 berapa? Seratus empat 12 puluh kali empat 12. ya. 5 pangkat 2, 5 kali 5 berapa? 5 kali 5 sama dengan 25. 25. 144 ditambah 25 sama dengan berapa? 169. 169 ya. Ini adalah D pangkat 2. Berarti D sama dengan akar dari 169. Akar 169 itu berarti sama dengan 13 ya. Seperti itu. Ini contohnya ya. Sekarang contoh yang lain lagi. Contoh yang lain lagi misalnya ada persegi panjang seperti ini. Lalu kemudian ini ada diagonalnya. Diketahui panjang diagonal persegi panjang itu sama dengan 26. Lalu lebarnya sama dengan 10. Kita mau cari berapakah kelilingnya, lalu berapakah luasnya. Nah, panjangnya nggak tahu. Ya, ini lebar, ini diagonal, lalu ini panjang. Berarti kita perlu cari panjang dulu untuk cari keliling dan luas. Nah, hipotenusanya diagonalnya itu 6, 26. Berarti D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 ditambah L pangkat 2. Panjangnya yang mau dicari, maka panjang pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dikurangi L pangkat 2. Kasih masuk angkanya. D 26 pangkat 2 dikurangi 10 pangkat 2. 26 pangkat 2 itu adalah 676. Dikurangi 10 pangkat 2 itu adalah 100. Berarti sama dengan 576. Nah, ini adalah panjang pangkat 2, panjang pangkat 2, panjang pangkat 2. Berarti panjangnya sama dengan akar dari 576. 576 itu adalah 24 kali 24, maka sama dengan 24. Nah, kalau panjangnya udah dapat ya, panjang sama dengan 24. Lebar sama dengan 10. Maka kita bisa cari keliling. Ayo, rumusnya keliling apa kemarin? Apa, James? Keliling persegi panjang sama Ya. dengan apa? Ayo, 2 kali panjang ditambah lebar. Jangan lupa, James. 2 dikalikan panjangnya adalah 24, lebarnya adalah 10. Berarti sama dengan 2 dikalikan dengan berapa? 34. Ini sama dengan 64. Kalau untuk cari luas, luas itu kan panjang kali lebar kan? Panjangnya adalah 24. Lebarnya adalah 10 kali 10, maka ini sama dengan 240 ya. Ini penerapannya dalam persegi panjang. Kenapa diagonal seperti itu?
ya untuk mencari diagonal. Nah, misalnya lagi gini, James sedang berdiri nih di sini. Kemudian di depan itu ada tiang bendera itu ya, ada tiang bendera atau ada menara yang tinggi itu ya. Ada menara tinggi nih, ya. Ada menara di sini ya. Ada menara di sini. James Ah, itu berdiri pada jarak tertentu dari menara seperti ini. Kemudian James itu mau menarik garis dari ujung menara atau memasang tali ke sini. Mau dipasang tali. Ditanyakan berapakah panjangnya tali yang diperlukan untuk memasang ini. Dari ujung menara sampai di kakinya James supaya James bisa merambat lewat tali ini gitu ya. Nah, misalnya saja ini tingginya menara itu adalah 16 meter. Kemudian James berdiri dari jarak 12 meter. Lalu untuk mencari panjang talinya itu bagaimana? Nah, tadi kita menggunakan Pitagoras tadi. Ya, jadi ini adalah anggaplah sebagai D, nggak apa-apa. Maka di sini D pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu adalah 144. Lalu 16 pangkat 2 itu adalah 256 ya. Berarti ini sama saja dengan 400. Ini adalah D pangkat 2. D pangkat 2. Maka D sama dengan akar dari 400. 400 itu adalah 20 kali 20. Berarti ini sama saja dengan 20. Ya, ini untuk mencari panjang tali. Jadi panjang tali yang diperlukan itu adalah 20. Begitu, ya. Oke? Bisa? Sama bisa. saja misalnya Ya, contoh yang lain lagi. Ya. Kak Contoh Noma lain tadi lagi, di mana saya misalnya punya tangan. ada seorang yang berada di tengah laut. Wah, ini ada orang di tengah laut, ya, ada orang di tengah laut. Ini dia itu hampir hampir tenggelam ini. Oh, ya, udah hampir tenggelam. Lalu Tangannya mana? ternyata ini udah dekat ke pantai nih, ya. Kapalnya ceritanya karam gitu ya, kapal atau perahunya karam. Dia udah dekat di pantai nih, dekat di pantai ya. Di sini ada mercusuar atau ada menara. Menara mercusuar di sini ya. Nah, terus dia mau berenang ke sini Tangan. nih. Kita nggak tahu berapa jaraknya. Lalu setelah diperkirakan dari tempatnya anak ini, oh ke mercusuar, ujung mercusuarnya sana itu adalah misalnya jaraknya itu sama dengan 40 meter itu ya, 40 meter. Oh, atau 50 meter ya bolehlah, 50. Atau berapa ya? Bentar. Kira-kira misalnya 250 meter gitu ya, misalnya 250 meter. Kemudian tingginya menara itu ditahu itu sama dengan berapa ya? 20 meter. 20 meter. Nah, yang ditanyakan berapa panjang dia harus berenang menuju ke pantai ini. Nah, misalnya kita sebut saja X. Ini adalah tegak lurus di sini, James. Ya. Jadi berarti di sini untuk mencarinya caranya gimana? Ini kan kita anggap sebagai diagonal, hipotenusanya kita tulis saja D gitu ya. Maka di sini adalah D pangkat 2 sama saja dengan X pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ini ya, tingginya ini. Tinggi menara kita sebut T aja. Berarti kita pakai T gitu ya, tinggi menara atau tinggi mercusuar ya sama aja. Ini adalah T pangkat 2. Yang mau dicari X. Berarti X pangkat 2 sama dengan D pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. D-nya adalah 250 pangkat 2. Dikurangi dengan berapa? Oh ini jangan 20. Ya udahlah nggak apa-apa. Jangan 250 ya. 25 aja ya. Supaya gampang nyarinya nanti. Oke. Jadi ini berarti sama dengan 25 dikurangi dengan 20 pangkat 2. 25 pangkat 2 itu adalah 625. 20 pangkat 2 itu adalah 400. 625 dikurangi 400 itu sama dengan 225. Ini adalah X pangkat 2. X pangkat 2. X pangkat 2. Maka X-nya berarti sama dengan akar dari 225. Ini sama dengan 15 meter. Berarti James ini harus berenang sejauh 15 meter dari tengah laut menuju ke pantai. Gitu ya. Oke? Bisa? Ya? Hmm. Nah, sekarang untuk yang di persegi ya, di persegi.
Cari diagonal sisinya. Nah, ini persegi. Diagonalnya itu yang ini. Kalau di persegi, ini sisi, ini juga sisi. Ini adalah diagonal. Tegak lurusnya di sini. Berarti D pangkat 2 di sini sama dengan S pangkat 2 ditambah S pangkat 2. Atau boleh ditulis jadi S pangkat 2 tambah S pangkat 2 adalah 2S pangkat 2. Ini adalah D pangkat 2. Jadi D-nya berarti sama dengan akar dari 2S pangkat 2. Ini boleh dipecah. Sama dengan akar 2 kalikan akar S pangkat 2. Ah, berarti akar S pangkat 2 adalah S. Akar 2. Ini untuk diagonal sisinya ya. Jadi diagonal sisi daripada persegi itu sama dengan sisi dikalikan dengan akar 2. Seperti itu. Sekarang kita masuk di bangun ruang yang kemarin ya. Bangun ruang, kita masuk di kubus dulu, kita ulang ya. Nah, seperti ini nih. Kubus ya. Kubus itu ini sisi, ini sisi, ini sisi ya. Kemarin kan kita udah belajar tentang kubus, itu tentang jumlah sisinya ada berapa, jumlah rusuknya ada berapa, jumlah titik sudutnya ada berapa, ya. Sisinya ada berapa sisinya, James? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Lalu rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8 ya. Nah, sekarang kita mau cari ini volumenya ya. Volume daripada apa namanya? Kubus, sebetulnya volume itu sama saja dengan luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, alasnya ini berbentuk persegi. Berarti luas alasnya sama dengan sisi kali sisi. Tingginya itu sama dengan sisi, gitu. Sama ini S ya tingginya. Berarti volume sama dengan luas alas kali tinggi, maka sama dengan sisi kali sisi, kita kalikan sisi. Berarti sama dengan sisi pangkat 3. Ini adalah volume dari kubus. Jadi kalau mau cari sisi, maka sisi ini berarti akar pangkat 3 daripada volume. Ya, akar pangkat 3 daripada volume. Ini untuk mencari sisi dari volumenya. Ya. Nah sekarang di sini juga kita bisa mencari ada yang namanya diagonal sisi dan ada yang namanya diagonal ruang. Diagonal sisi ini contohnya ini. Ini diagonal sisi ini. Ya. Yang warna biru. Yang warna biru ini semuanya diagonal sisi ini. Nah, ini diagonal sisi, ya. Jadi diagonal sisi ini, DS ini, diagonal sisi. Ini tegak lurus di sini nih. Ini diagonal sisi juga. Ini tegak lurus di sini. Di sini juga sisi, ini sisi. Berarti diagonal sisi pangkat 2 ini akan sama dengan sisi pangkat 2 ditambah sisi pangkat 2. Ya, diagonal sisinya. Diagonal sisi berarti sama dengan akar dari sisi pangkat 2 tambah sisi pangkat 2 adalah 2 sisi pangkat 2. Atau boleh ditulis sisi dikalikan akar 2. Ini adalah diagonal sisi. Nah, sekarang yang mana yang diagonal ruang? Ya, gambarkan lagi di sini ya, supaya lebih jelas. Saya perhatikan ya, kalau enggak ada yang enggak ditahu langsung ditanyakan. Ini Oma gambar lagi. Kubus masih ya. Ya, seperti ini. Nah, yang diagonal ruang itu yang menembus gitu loh. Menembus di dalam kubusnya. Dari sini berarti tembusannya menuju ke sini. Ah, ini namanya diagonal ruang. Mana lagi? Dari sini menembus ke atas ini. Ah, itu diagonal ruang. Kemudian lagi, ini menembus ruangan ini sampai di sini. Lalu satu lagi yang dari sini ke sini, ya. Itu diagonal ruang. Berarti ada 4 diagonal ruang, ya. Ada 4 diagonal ruangnya. Dari ini menuju ke sini. Ya, ini diagonal ruang semua ya. Diagonal ruang.
Nah, bagaimana cara mencari diagonal ruang? Untuk mencari diagonal ruang, James jangan sambil main ya. Aku Ya, coba ya. ikut. Jangan sambil main dulu. Nah, sekarang mencari diagonal ruangnya, itu kita menggunakan tadi Pitagoras lagi ya. Yang hijau ini ada diagonal sisi nih. Ini ke sini diagonal sisi nih. Ya, diagonal sisi. Nah, untuk cari diagonal ruang, ini tegak lurus di sini. Kita menggunakan titik ini ke titik ini dengan ini. Ini segitiga Pitagoras lagi, ya. Jadi boleh dilepas ini, kemudian ini diagonal sisi, lalu yang ini adalah diagonal ruangnya. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah diagonal ruang, ini diagonal sisi, yang ini adalah sisi. Kalau kita tulis di sini A, B, C, D, ini titik E, ini adalah F, ini G, ini H. Berarti ini adalah A, di sini adalah G, lalu di sini adalah C, gitu ya. Ah, tegak lurus di sini. Berarti cari diagonal ruang pangkat 2 sama dengan diagonal sisi pangkat 2 ditambah dengan sisi pangkat 2. Tadi diagonal sisi dipangkatkan 2 itu sama dengan, atau diagonal sisinya pangkat 2 itu adalah sisi pangkat 2 ditambah sisi pangkat 2. Ini tambah lagi sisi pangkat 2. Berarti ada 3 sisi pangkat 2. Ini adalah DR pangkat 2. Maka diagonal ruang sama dengan akar dari 3 sisi pangkat 2. Sisi pangkat 2 di akar itu sama dengan sisi. Berarti diagonal ruang sama dengan sisi kali akar 3. Ya, seperti itu. Ya, nah itu untuk mencarinya. Nah, sekarang misalnya nih ya, misalnya. Tetap dalam akar 3 nggak apa-apa. Misalnya, sebuah kubus memiliki panjang rusuk, misalnya 4 cm. Lalu kita diminta tentukan yang A, volume kubus. Yang B, panjang diagonal sisi. Yang C itu panjang diagonal ruang. Yang D, panjang kawat untuk membuat kubus. Ada. Membuat kubus. Satu buah kubus. Satu buah kubus. Kemudian yang D, E, A, B, C, D, E misalnya. Panjang kawat untuk membuat misalnya 5 buah kubus. Ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya, gampang. Ini rusuknya, tadi kan sama dengan 4 kan? Ada kubus ya, ini kubus. Rusuknya atau sisinya boleh sama dengan 4 cm. Yang pertama volume. Volume itu sama dengan apa? Sisi kali sisi kali sisi. Berarti sama dengan 4 cm kali 4 cm kali 4 cm. 4 kali 4 kali 4 berapa, James? Hmm? 4 kali 4 kali Sisi 4. hampir kali 4 kali 4. Berapa? 64 ya. Sentimeter pangkat 3 volume ya. Lalu yang B yang dicari adalah diagonal sisi. Diagonal sisi tadi sama dengan sisi dikalikan dengan akar 2. Berarti sama saja dengan 4 cm akar 2. Atau ditulis 4 akar 2 cm. Lalu yang C adalah diagonal ruang.
Diagonal ruang itu sama dengan sisi akar 3. Berarti sama dengan 4 senti akar 3 atau ditulis 4 akar 3 sentimeter. Kemudian yang D itu adalah panjang rusuk, panjang kawat yang digunakan untuk membuat satu kubus. Satu kubus itu rusuknya ada berapa? Ada berapa rusuk? Kubus. Ada berapa rusuknya tadi? Yo, James, ada berapa ini? Yang tegak ada berapa? Satu, Ada 4 kan? dua, Yang mendatar iya, ada 4. Lalu yang ortogonal ada 4. 4 tambah 4 tambah 4 berarti berapa? Hah? 11. 12. Oke, satu kubus itu sama dengan 12 rusuk. Berarti L-nya panjang kawat itu sama dengan 12 dikalikan dengan sisi. Maka sama dengan 12 dikalikan dengan 4 sentimeter. Jadi ini berarti sama dengan berapa? 4 kali 12 atau 12 kali 4 berapa, James? Hmm? Berapa? Em, yang D 12 Kali 4. 12 kali 4 Berapa? 48. 48. 48 sentimeter. Lalu yang E itu untuk 5 kubus. 5 kubus berarti kan 5 kali 12 nih. Kali 12 rusuk kan. Berarti sama dengan 60 kan? Ya, 60 rusuk. Berarti panjang kawatnya sama saja dengan 60 kali 4 sentimeter. 60 kali 4 berapa? Berapa, James? Hmm? 60 kali 4. 6 kali 4? 24 kan? Jadi 4. dua ratus Jadi empat dua ratus puluh empat puluh. sentimeter. Ya, seperti itu. Sekarang coba James kerja nih, ya. James ingin membuat kubus dengan panjang rusuk 10 sentimeter. Yang ditanyakan A, tentukan ya, tentukan volume kubus. Yang B, ditanyakan panjang diagonal sisi. Yang C, panjang diagonal ruang. Yang D, panjang kawat untuk satu kubus atau satu rangka kubus. Yang E, panjang kawat untuk 6 kubus. Lalu yang F, biaya untuk membuat 20 rangka kubus jika harga 1 meter kawat Rp2.000. Ya, 2.000 bukan 20.000 ya, 2.000. Bentar. Ya, oke, coba. Yuk, yang A, ketemu berapa volume? Hmm. Volume kubus itu Volume berapa? 10. Volume berapa volume?
Ini kan panjang rusuk. Rusuknya kan ada ini atau sisi ya, panjang sisi boleh. Sisi sama dengan 10 cm. Volume sama dengan apa? Yuk, volume sama dengan apa volume? Kamu udah catat itu? Nih, Oma kasih lihat yang sebelumnya. Nah, volume sama dengan apa? S kali S kali S. Ya, si masuk coba angkanya. Itu 10 kali 10 kali 10. Berapa? 10 Kan kali tinggal 10 kali diganti 10. nih. Ya, tinggal diganti. Ini 4 jadi angka berapa? Angka 10 kan? Ayo, berarti sama dengan apa, James? Ini diganti. 1000. Tinggal ganti kok. 1000 cm. Berapa? 1000 cm. Hah? Volumenya di 1000. James boleh dibesarin nggak? Kasih full. Di Oma udah 100% nih volumenya. Ini berarti 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali 10 berapa? 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Oke, 1000. Sekarang kalau diagonal sisi, itu kan sama dengan apa? S akar 2 kan? S-nya berapa? Berapa S-nya? S-nya kan 10 nih. Ya kan? Tinggal kasih masuk. Berarti ini sama dengan 10 cm kali akar 2. Makanya sama dengan 10 akar 2. Diagonal ruang sisi akar 3. Berarti 10 cm akar 3. Atau 10 akar 3 cm. Satu kubus itu kan 12 rusuk. Berarti sama dengan 12 kali 10. Berapa? 12 kali 10, James. 12 kali 10 sama dengan 120. 120. Lalu untuk bikin berapa tadi? 6 ya? 6 kubus. Berarti 6 dikalikan dengan berapa? Mana dikalikan 6 kali eh 12. Kan sama dengan berapa? 72 kan? Ya kan? Jadi di sini berarti sama dengan 72 dikalikan 10. 72 kali 10 berapa? 7 kali 10. Hah? 72 kali Tujuh ratus 10. dua puluh cm. Nah, sekarang tadi biayanya untuk 1 meter, ya, biaya 1 meter berapa? 1 meter sama dengan 2.000 kan? Lalu panjang rusuknya atau sisinya tadi kan 10 cm. Lalu yang ditanyakan biaya untuk membuat berapa? 20 rangka kubus ya. 20 rangka kubus. 20 kubus. 20. 20 kubus ini kan berarti sama dengan 20 kali 12. 20 kali 12 berapa? Sama dengan berapa, James? 20 kali 12.